Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Waduh, mohon maaf sebelumnya, ini rada telat ya. Baik Bapak Ibu Saudaraku, pagi ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Hari ini Jumat 13 Juni 2025. Hari ini kita mau belajar dari kitab Mengenal Tuhan Yesus dari kitab Yohanes. Nah, dalam kitab Yohanes, Tuhan Yesus digambarkan sebagai apa? Gitu ya. Jadi, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kami mau belajar mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, mengalami Engkau lebih lagi. Dan mari bicara kepada kami, beri kami roh hikmat dan wahyu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah belajar mengenal Tuhan Yesus dari Matius, Markus, Lukas, dan sekarang dari Yohanes. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kitab Yohanes ini, ya setidaknya ini ada begitu banyak hal menggambarkan mengenai siapa Yesus. Tapi kita ada ambil 8 aja. Yaitu Tuhan Yesus itu adalah firman menjadi manusia. Dia adalah anak Allah yang ilahi, Mesias atau Kristus atau Kristos atau yang diurapi gitu ya. Mesias yang dijanjikan. Kemudian jalan kebenaran dan hidup. Dia juga gembala yang baik. Dan juga Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus juga terang dunia dan roti hidup. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, inilah yang ditekankan mengenai siapa Yesus di dalam kitab Yohanes. Nah, dikatakan firman yang menjadi manusia. Firman Allah, yaitu firman yang logos, telah menjadi manusia. Itu Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Nah, Yesus adalah firman yang sudah ada sejak kekal bersama-sama dengan Allah. Dan adalah Allah sendiri. Karena firmanlah yang menjadikan langit, bumi, laut, dan segala ada di dalamnya. Nah, jadi firman itu menjadi manusia. Jadi mungkin yang biasa kita dengar itu inkarnasi gitu ya. Di mana firman jadi manusia dan diam di antara manusia, datang menjadi manusia. Secara logika ini memang susah untuk dipahami Bapak Saudaraku. Tapi karena yang mau diselamatkan itulah manusia, karena manusia yang jatuh dalam dosa dan lupa dosa adalah maut. Jadi harus ada manusia yang sempurna, yang tidak berdosa untuk bisa membayar dosa itu. Dan gak ada yang bisa. Makanya Tuhan sendiri, dialah yang mampu, dialah yang bisa. Itulah sebabnya dia sendiri yang menjadi manusia. Kalau logika manusia berkata, mana mungkin? Ya, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Dan itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus bisa hidup tanpa dosa, hidup menggenapi hukum Taurat, dan itu yang membuat Tuhan Yesus layak dan sah untuk membayar dosa. Karena tidak bisa orang berdosa membayar orang berdosa, tidak bisa. Harus ada orang yang benar untuk membayar dosa. Nah, itulah sebabnya Bapak Saudaraku di dalam Yohanes 1 ini dijelaskan mengenai pada mulai dari firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Firman itu datang kepada kepunyaannya, tetapi kepunyaannya tidak menerima dia. Tetapi barang siapa menerimanya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, kenapa sampai hari ini ada kuasa di dalam nama Yesus. Itulah sebabnya hari ini kalaupun anak kecil umurnya 2 tahun, dia percaya Tuhan Yesus, dia bisa berdoa dalam nama Yesus, orang itu sembuh. Memang kesembuhan bisa datang dari mana saja, tetapi dalam nama Yesus ada kuasa, ada damai sejahtera, ada kekuatan, ada pemulihan, ada kesembuhan, dan hidup seseorang bisa diubahkan. Sangat banyak hidup yang diubahkan saya kenal, termasuk saya, Tuhan ubahkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan hanya tahu Tuhan, jangan hanya kenal Tuhan, tapi mari
alami Tuhan. Amin. Alright. Yang kedua, anak Allah yang ilahi. Nah, Yesus berulang kali menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Misalnya dalam Yohanes 5 ayat 25, Yohanes 10 ayat 36. Yang memiliki hubungan unik dengan Bapa. Dia dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Menegaskan keilahiannya. Nah, jadi dalam hal ini sebenarnya kadang-kadang orang bertanya, oh dia ini kan berarti kan manusia. Karena dia berkata, dia berdoa kepada Bapa, umpamanya. Tapi Bapak Saudaraku, bukankah Tuhan Yesus memberikan teladan kepada murid-muridnya? Bagaimana cara membangun hubungan dengan Bapa di surga? Seperti itu. Itulah sebabnya kita tidak mau sekedar beragama atau bertuhan. Tapi kita mau mengalami, mengenal, memiliki hubungan yang real, yang intim dengan Tuhan. Kita bisa mengalami Tuhan dalam hidup kita. Dalam segala aspek. Baik itu dalam aspek keluarga kita, dalam aspek pelayanan kita, dalam aspek keuangan kita, dalam aspek kesehatan kita, dalam segala aspek kita bisa mengalami Tuhan, Bapak Saudara. Kemudian yang ketiga, Mesias atau Kristus atau yang diurapi yang dijanjikan. Dia adalah Mesias yang dijanjikan. Nah, Yohanes menulis orang percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Yohanes 20:31, contoh percakapan dengan perempuan Samaria. Yohanes 4 ayat 25 sampai 26. Tuhan Yesus menyatakan, walaupun perempuan Samaria itu pun awalnya tidak percaya. Tapi kemudian ketika Tuhan Yesus berkata, bawalah suamimu kemari. Dia bilang, aku gak punya suami. Dan Tuhan Yesus berkata, dalam hari ini kau berkata benar. Karena suamimu yang ada padamu sekarang, itu udah suami yang ke-6, pun bukan suamimu. Langsung perempuan itu berkata, engkau benar-benar nabi. Tapi kemudian ketika Tuhan Yesus menyatakan diri lebih lagi, ada yang dibilang, aku percaya. Dan dia menjadi penginjil pertama, Bapak Saudaraku. Satu kota Samaria datang kepada Tuhan Yesus. Sehingga orang-orang Samaria memaksa, memohon Tuhan Yesus bisa tinggal di Samaria beberapa waktu. Nah, akhirnya orang-orang Samaria juga percaya pada Tuhan Yesus. Walaupun akhirnya mereka berkata, sekarang kami percaya bukan karena lagi dengan perkataanmu, kata mereka kepada perempuan itu, karena mereka sudah langsung mendengar kepada Tuhan Yesus. Walaupun sebenarnya tetap melalui perempuan itulah penginjil pertama di Samaria, Bapak Saudaraku. Wow, itu luar biasa. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus mengubah hidup banyak orang. Selanjutnya yang keempat, Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Bapa. Itu menekankan keselamatan hanya melalui Dia. Mungkin beberapa orang berkata, wah itu kesannya itu seperti memonopoli gitu ya, atau apa ya namanya, ada kalimat kok bisa lupa. Nah, tapi Bapak Saudara, saya selalu berkata, agama tidak menyelamatkan. Tuhan Yesus tidak membawa agama. Tuhan Yesus tidak pernah meminta kita mengikuti agama tertentu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, percaya kepadaku, percaya kepada Bapa yang mengutus aku. Dan kemudian kalaupun kamu gak percaya, setidaknya percaya kepada tanda-tanda itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, hari-hari ini saya mulai melihat begitu banyak orang, ya memang di kalangan Kristen sendiri pun masih ada satu dorongan, satu paksaan, bahwa ketika seseorang percaya Tuhan Yesus, maka dia harus menjadi Kristen. Dalam hal ini, buat semua Bapak Ibu Saudara yang tidak sependapat, saya mohon maaf, saya sering berkata begini. Banyak orang mereka ketemu Tuhan Yesus, bahkan sebelum mereka Kristen. Agamanya Kristen. Dan kemudian, Bapak Ibu Saudara, apakah kemudian mereka harus memang? Nah, saya berkata itu sebenarnya adalah panggilan. Nah, tetapi yang paling penting, kenali Tuhan, baca firman, itu yang paling penting. Karena buat beberapa orang tidak mudah untuk meninggalkan agama yang lama. Tidak mudah, Bapak Saudara.
Ya, buat beberapa orang itu seperti antara pertaruhan hidup dan mati. Tapi kalau mereka berani meninggalkan, puji Tuhan. Tetapi sebelum imannya kuat, jangan Bapak Saudaraku. Tapi ketika seseorang itu benar-benar sudah kuat dan mengalami Tuhan, otomatis mereka akan deklarasi. Mereka akan deklarasikan secara publik, Bapak Saudara. Nah, itu saya juga beberapa orang saya berkata jangan, tapi akhirnya mereka tetap pindah. Karena apa, Bapak Saudara? Itu dorongan yang nggak bisa dibendung dengan apapun. Ketika seseorang udah cinta Tuhan, maka itu nggak bisa, apapun nggak bisa menghalangi. Itu lagi dikatakan dalam Kidung Agung 6 ayat 8. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Bahkan maut pun nyalanya seperti nyala api neraka. Wah, itu cinta yang sejati begitu. Nah, tapi kadang-kadang banyak orang di depan langsung pindah. Loh, dasarnya apa dulu? Jadi dasarnya itu Bapak Saudara bahwa setiap orang percaya itu mengalami Tuhan dulu. Mengenal Tuhan dulu. Baru kemudian tanpa kita minta mereka pindah pun pasti pindah, Bapak Saudara. Pasti pindah. Tapi yang paling penting, mari kenali Tuhan. Alami Tuhan. Amin, Bapak Saudaraku. Saya tekankan sekali lagi, jangan salah paham ya. Yang saya tekankan adalah mari alami Tuhan. Mari kenali Tuhan. Jangan hanya tahu Tuhan. Itu yang saya mau tekankan. Baik Bapak Saudaraku, selanjutnya yang kelima adalah Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Nah, di mana Tuhan Yesus menggambarkan diri sebagai gembala yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, dialah yang Tuhan Yesus yang rela berkorban demi Bapak Ibu Saudara dan saya. Kemudian yang keenam, kebangkitan dan hidup. Dalam Yohanes 11 ayat 25. Yesus berkuasa atas kehidupan dan kematian seperti dalam kebangkitan Lazarus. Ketika Tuhan Yesus berkata, percaya saja. Maria berkata, aku tahu nanti pada hari kebangkitan dia dibangkitkan. Tetapi Tuhan Yesus mulai memanggil Lazarus. Lazarus, bangkit. Walaupun Lazarus sudah 4 hari dikubur, dia bangkit, Bapak Saudara. Karena Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan kehidupan. Dan itu tidak hanya terjadi di masa lalu. Saya juga saat ini masih sedang berdoa. Saya bersyukur bisa melihat yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan. Saya juga berdoa orang-orang mati juga kelak dibangkitkan dalam pelayanan kita, Bapak Saudaraku. Pernah satu kali itu, ya mungkin waktu itu ini ada Pak David Tuela juga sedang ikut live bersama. Jadi saya nggak tahu waktu itu Pak David Tuela ada kayaknya. Ada juga dulu anak yang meninggal kami doakan. Sudah kemarin sebenarnya meninggalnya. Pas kita doakan tiba-tiba kepalanya yang udah masuk ke dalam jadi rata. Terus anaknya buang air kecil, Bapak Saudara. Terus orang tuanya begitu semangat sekali, langsung panggil dokter. Ya dokter kan datang, kita nggak bisa lanjut doa. Nggak bisa lanjut doa, itu kita doa bareng kira-kira mungkin 20 menit atau 30 menit lah. Doa, dokter bilang, oh anaknya baru saja meninggal. Ya saya merasa itu kelihatannya roh kehidupan baru mulai datang gitu. Padahal anaknya sudah meninggal lebih dari 20 jam. Nah jadi kemudian Bapak Ibu Saudaraku, dokter datang ya ditangani dokter, kita udah nggak doakan lagi. Sehingga setelah keputusan dokter akhirnya kita mesti makamkan. Tapi ada beberapa teman-teman saya, mereka mendoakan orang bangkit, puji Tuhan sudah bangkit ya. Ada teman saya mendoakan udah 3 orang yang mati didoakannya bangkit. Secara reguler pun beliau juga beberapa kali datang ke Indonesia. Dan ya puji Tuhan diberi kesempatan kita atur jadwal mereka. Ya, dan juga di Pastor Renat Bonke banyak juga dibangkitkan dalam pelayanan dia. Banyak sebenarnya kesaksian dibangkitkan dari kematian. Kalau Tuhan mau, ya kita nggak bisa paksa Tuhan. Kita doa, ya kalau Tuhan bangkitkan, puji Tuhan. Kalau belum dibangkitkan, ya kita makamkan. Baik Bapak Ibu Saudaraku, hanya jangan heran kalau memang Bapak Ibu Saudara digerakkan mendoakan orang mati. Doakan aja, bangkitkan aja. Ya kalau nggak bangkit baru ya minta hamba Tuhan makamkan ya Bapak Saudara.
Baik, karena memang itu Alkitabiah. Ya sama, tidak semua orang setiap didoakan juga langsung sembuh juga, enggak juga. Ya, enggak semua. Ya itu Tuhanlah yang berdaulat dalam hal itu, Bapak Saudaraku. Kita juga sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta pun, kita tidak bisa paksa Tuhan. Tuhan yang ini harus disembuhkan, nggak bisa juga. Baik Bapak Saudaraku, kemudian selanjutnya Tuhan Yesus adalah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Yesus datang untuk mengalahkan kegelapan, dosa, dan memberikan terang kehidupan. Dan kemudian Bapak Saudaraku, ketika kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus, kita itu lebih gampang terbuka, lebih gampang mengaku dosa. Tapi semakin orang jauh dari Tuhan, semakin menutupi semua dosa. Katanya itu aib, Bapak Saudaraku. Aib. Nah, tapi kalau kita dalam Tuhan, itu enggak aib, Bapak Saudara. Itu, ya dosa itu adalah dosa. Dosa itu bukan kesalahan. Dosa itu ya dosa. Upah dosa maut. Kalau kesalahan itu ya kesalahan. Kesalahan bisa membuat kerugian, bisa membuat kerusakan, gitu ya. Tapi kesalahan belum tentu membuat kita dipisahkan dari Tuhan. Tapi kalau dosa membuat kita dipisahkan dari Tuhan. Jadi dosa dan kesalahan beda ya, Bapak Saudaraku. Dosa itu mengerikan. Itu kekal. Kalau kesalahan semua kita pernah buat salah. Ya dosa pun semua kita sudah jatuh dalam dosa juga. Karena itulah kita butuh bimbingan Roh Kudus. Banyak juga di daerah saya malah nggak mau ke gereja. Karena apa? Oh kita ini orang berdosa. Kita nggak layak. Bapak Ibu Saudaraku, semua kita berdosa. Ya, semua. Nah karena standar dosa di dalam Tuhan. Kalau di dalam hukum Taurat berkata barang siapa berzina, dia itu berdosa. Tuhan Yesus berkata barang siapa melihat perempuan dan menginginkannya, ya dia sudah berzina dalam hatinya. Nah kalau di hukum Taurat berkata jangan membunuh, Tuhan Yesus berkata barang siapa membenci saudaranya, dia sudah membunuh orang itu dalam hatinya, dalam pikirannya. Nah itu kan ngeri Bapak Saudara. Ada di antara Bapak Saudara nggak pernah benci orang? Ada Bapak Saudara yang nggak pernah melihat dan menginginkan seseorang? Ya semua pernah. Karena itulah kenapa firman Tuhan berkata renungkan firman itu siang dan malam. Jangan renungkan yang tidak benar, tapi renungkanlah firman. Nah, supaya firman itu adalah terang. Supaya pikiran kita itu diterangin. Jangan gelap. Bapak Ibu Saudaraku. Justru karena kita berdosa lah kita butuh Tuhan. Supaya kita jangan jatuh dalam dosa. Supaya kita tidak hidup dalam dosa. Ketika kita terima Tuhan Yesus, kita itu udah gak bisa tinggal di dalam dosa. Jatuh dalam dosa bisa? Bisa aja. Tapi tinggal dalam dosa, tidak bisa. Tidak bisa, Bapak Saudara. Mungkin ya buat Bapak Ibu Saudara yang sudah kenal Tuhan, paham yang saya maksudkan. Buat yang belum, bagaimana itu maksudnya? Maka kalau Bapak Saudara belum paham, minta Tuhan Yesus masuk dalam hatimu, minta Roh Kudus membimbing, memenuhi dan membimbing hidupmu, Bapak Saudara. Maka engkau akan paham. Waduh, buat satu dosa saja ya. Seperti saya umpamanya. Kalau lagi marah orang, apalagi sampai maki orang, aduh itu rasanya itu. Tuhan, kok aku bisa sebodoh itu? Kenapa aku marah? Gitu. Itu nggak tenang, Bapak Saudara. Ya itu marah aja dosa. Boleh marah nggak? Sebenarnya boleh aja. Marah-marah yang nggak boleh. Apalagi berlarut-larut. Sebelum matahari terbenam sudah harus mengampuni, Bapak Saudara. Standarnya banyak lah ya. Lain kali kita bahas semua. Bahas nggak bisa semua, satu-satu. Kalau Bapak Saudara ada pertanyaan boleh. Nanti kita bahas di chat juga bisa. Kemudian yang ke-8 roti hidup. Yesus adalah sumber kehidupan rohani yang kekal. Yohanes 6 ayat 35. Ya, di mana di situ Tuhan berkata akulah roti hidup. Di mana dialah sebenarnya makanan roh kita yang kekal. Ya, kita itu bisa hidup. Di mana kalau untuk tubuh ini kita butuh makanan, ya. Protein, mineral, dan seterusnya kita butuh untuk menjaga tubuh ini sehat dan kita tetap hidup. Tapi untuk roh kita butuh firman. Kita butuh ketemu Tuhan. Kita butuh berdoa. Kita butuh bersekutu dengan Tuhan. Itu yang membuat kita hidup, Bapak Saudaraku. Nah, perbedaan Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas. Injil Yohanes lebih menekankan keilahian Yesus dan misinya sebagai juru selamat dunia. Banyak menggunakan pernyataan aku adalah, gitu ya. I am,
ego eimi, yang merujuk pada keilahiannya, kealahannya, begitu ya. Misalnya Yohanes 8 ayat 58 mengingatkan Keluaran 3 ayat 14. Di situ dikatakan aku adalah aku, gitu ya. Nah, bahwa ya Tuhan itu menyatakan dirinya yang sebenarnya. Sebenarnya semua yang kita panggil nama Tuhan, Allah, Elohim, Adonai, Sefaot, itu semua sebenarnya gelar-gelarnya. Tapi ya Tuhan juga menyatakan namanya. Tapi kita lebih sering menyebut gelarnya. Ya, saya juga lebih suka menyebut dia Bapa. Kemudian dia juga adalah Jehovah Nisi, Jehovah Rapa, Jehovah Sama, dia penyedia, Jehovah Jireh, dia yang menyediakan gitu, memberi kelimpahan semuanya, Bapak Saudaraku. Ya, mari kita alami Tuhan. Mungkin dia menjadi El Gibor bagi kita, atau El Elyon, atau El Shaddai, atau apapun lah. Atau kita bisa mengalami dia sebagai apapun. Saya lebih sering mengalami dia sebagai Bapa, juga sebagai gembala yang baik. Ya, walaupun dalam bidang pun saya ngalamin, Bapak Saudara, banyak juga sebagai panglima perang gitu ya, El Gibor. Kemudian juga dia Jehovah Shammah, dia Maha Hadir. Ya, Bapak Saudaraku, saya bisa merasakan kadang-kadang bahkan di tempat-tempat bukan sedang berdoa, tapi bisa rasa Tuhan ada di situ. Nah, jadi Bapak Saudaraku, Injil Yohanes ini ditulis supaya pembaca percaya bahwa Yesus adalah Kristus, anak Allah. Gitu ya. Dan oleh percaya ia memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes 20 ayat 31. Karena itu Bapak Saudaraku, mari kita kenali Tuhan, alami Tuhan, beritakan pengalaman kita bersama Tuhan. Beritakan firman Tuhan. Amin Bapak Saudaraku. Kiranya ini bisa menguatkan, meneguhkan Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita bisa melihat itulah yang membuat kenapa ada orang sakit bisa sembuh, yang berdosa bisa diubahkan, bisa diselamatkan, yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Amin. Baik Bapak Saudaraku, kalau ada permohonan doa boleh chat, dan kemudian Bapak Saudara yang mau kesaksian, mau sharing, boleh juga info saya di hari-hari berikutnya, besok, lusa dan seterusnya, bisa kita ikut live bareng. Bagikan rema Bapak Saudara, bagikan kesaksian Bapak Saudara. Yang mau juga permohonan doa boleh saat live maupun chat Japri atau langsung ke WA juga boleh. Kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur kami boleh mengenal Engkau lebih lagi melalui kitab Yohanes. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu masuk dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah. Bawa kami untuk mengalami Engkau lebih lagi. Sebagai Bapa, sebagai Gembala, sebagai terang, sebagai apapun Tuhan, mari nyatakan diri-Mu kepada kami. Dan biarlah semua umat-Mu yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang beban berat diberi kelegaan, yang sakit disembuhkan, semua yang bekerja, yang berusaha diberkati, semua yang kami sentuh berhasil dan beruntung. Kami terima berkat kami yang utuh dan sempurna di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, 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 amin. Amin Bapak Saudaraku, selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.